Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Didelegasikan oleh pemerintah pusat, maka harus ditindaklanjuti lagi tentang pelimpahan kewenangan oleh gubernur ke dinas teknis yang menyelenggarakan perizinan. Nah, itu sementara belum tuntas. Kemudian konsep perizinan di Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau dulu kita mengerti izin itu harus dari dinas ini, kita pindah-pindah kamar. Sekarang dengan proses perizinan berbasis online secara elektronik, Bapak Ibu hanya duduk di Sampolawa, izinnya bisa terbit tanpa berhubungan dengan teman-teman di PTSP. Tapi kalau kemudian ternyata harus ke sana, kalau tidak paham mekanismenya, silakan ke sana, itu dilayani, dibimbing, dan gratis, tidak dipungut biaya. Kalau PTSP memungut biaya ketika melayani itu, laku, karena mereka ini banyak yang awasi. Ada Ombudsman, ada KPK, ada Kementerian Investasi, dan Menteri Dalam Negeri sendiri sebagai pengawas pemerintah daerah. Ada banyak yang awasi. Setiap tahun mereka dinilai. Nah, sehingga memang di mekanisme perizinan itu adalah para pelaku usaha. Ada penyelenggaraannya, ada yang namanya pemegang hak akses turunan. Hak akses turunan itu ada teman-teman di PU, ada di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau misalkan dia membutuhkan persetujuan dari dinas teknis, kalau tidak ada notifikasi 2 hari mereka tidak mengupload, maka izin Bapak Ibu sekalian itu sudah terbit dengan sendirinya dan itu berlaku. Karena tanda tangannya semua secara elektronik, tidak notifikasi dari dinas teknis, maka dianggap mereka sudah setuju, ditinggalkan oleh sistem mereka. Nah, nanti fungsi mereka di mana? Itu di fungsinya diperkuat di fungsi pengawasan, bahwa nanti seluruh jumlah izin terbit kita awasi apakah komitmennya dia jalankan atau tidak. Nah, ini tadi terkait dengan klasifikasi analisis risiko sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Jadi terlalu teknis, nanti PTSP yang jelaskan. Nah, persyaratan dasar perizinan usaha sesuai PP nomor 5 tahun 2021 itu adalah yang pertama kegiatan penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kemudian persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. Nah, dari 4 persyaratan dasar ini, 3-tiganya ada di Dinas PU. Yang 2 sudah kita bahas sekarang terkait dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. KKPM-nya, konfirmasi sesuai tata ruang, itu ada di Bidulang, di bidang perataan ruang. Yang sekarang saja kalau ada masyarakat kita mengurus sertifikat tanah, Badan Pertanahan itu pasti selalu meminta konfirmasi sesuai tata ruang dari PU, baru bisa diproses sertifikat tanahnya. Mau 1 hektar, mau 10 kali 10, tetap harus ada rekomendasi sesuai tata ruang. Kalau dulu namanya apa ya, TKPRD ya, Tim Koordinasi Perataan Ruang Daerah, sekarang berubah menjadi Forum Perataan Ruang Daerah, dan situ juga melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat setempat ketika kita membahas rekomendasi terkait dengan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Nanti masyarakat kita kenapa sekarang birokrasinya tambah panjang? Itu semua untuk mengklarifikasi bahwa tanah masyarakat yang disertifikatkan itu peruntukan ruangnya sesuai atau tidak. Kalau hanya untuk keperluan menerbitkan sertifikat, silakan terbitkan saja, sesuai dalam masalah. Tetapi ketika kemudian di atasnya mau membangun bangunan, nah kita bicara lagi bahwa kemarin kita ada referensi, ada dibayar. Ketika sertifikat tanah ini muncul, kita rekomendasinya ada catatan-catatan. Nah, sehingga itu semua memberikan kepastian hukum. Nah, kemudian nanti kenapa sekarang ada IMB, ada sertifikat layak fungsi, IMB dirubah menjadi PPG, kemudian harus ada sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi ini sudah lama, sejak Undang-Undang 28 tahun 2002, yang kemudian
sebagaimana dirubah di Undang-Undang 11 tahun 2020 yang dinamakan Undang-Undang Cipta Kerja, dan dijelaskan di aturan turunannya di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 terkait dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Nah, apa nanti tujuannya ada PBG, ada sertifikat layak fungsi ini? PBG itu memberikan kepastian hukum, tapi nanti bagian hukum yang menjelaskan terkait dengan aspek-aspek hukum dan legalitas dari fungsi bangunan. Kemudian kenapa sertifikat layak fungsi juga ini harus ada? Sertifikat layak fungsi nanti orang perlu, tapi jelas bahwa sertifikat layak fungsi itu adalah bahwa secara estetika, secara lingkungan, secara kelayakan konstruksi dan segala macam secara teknis dia layak. Artinya semua memberikan kepastian hukum. Kalau kemudian tidak ada SLF-nya, maka keandalan bangunannya itu tidak bisa dipastikan. Apakah ini bangunannya layak huni atau tidak? Apakah bangunan yang kita tempati ini aman atau tidak? Jangan sampai misalkan tanpa SLF kita gunakan itu bangunan, ternyata ada angin ribut sedikit, konstruksinya tidak sesuai, rubuh, semua orang jadi korban. Artinya semua sebenarnya memberikan kepastian hukum dan keamanan. Nah, kemudian terkait dengan penyelenggara perizinan berusaha di daerah, ruang lingkupnya nanti di PTSP-nya akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan bagaimana perizinan berusaha di daerah. Salah satunya itu adalah terkait dengan Perda PBG dan SLF. Ini juga memberikan kepastian hukum karena salah satu para pelaku usaha mau melakukan investasi di suatu daerah itu adalah adanya kepastian hukum. Nah, bagaimana para pelaku usaha mau melakukan usaha kalau ternyata dasar regulasi kita belum siap kita di daerah? Apa yang akan mereka lakukan? Dasar-dasar mereka mengurus usahanya apa misalkan kita belum pasti. Sehingga saya kira inilah sebuah langkah maju dari kita sudah mulai bersosialisasi dalam rangka penetapan Perda PBG dan sertifikat layak fungsi di Kabupaten Buton Selatan. Nah, penyelenggaraan perizinan kita di pemerintah daerah kabupaten kota tadi sesuai dengan kewenangan kita tetap mengacu di Undang-Undang 23 tahun 2004. Ini pekerjaannya PTSP. Ada pelaksanaan pelayanan di sana, selesai ada 6 bidangnya, Ibu. Ada pengelolaan informasi, pelayanan konsultasi, pengelolaan pengaduan, penyuluhan kepada masyarakat, dan pendampingan hukum bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan kepastian berusaha. Di sana juga Bapak Ibu bisa mengadu. Misalkan di sekitar ada industri, ada usaha yang berdampak di sekitar lingkungan itu, bisa diadukan di sana, Pak. Di sana belum ada izinnya. Kemudian ternyata dia sudah punya izin, tetapi komitmen pengelolaan lingkungannya mereka tidak lakukan. Lapor ke PTSP, ada pengaduan yang akan memproses dan menindaklanjuti itu. Termasuk juga misalkan terkait dengan aktivitas tambang, kembali tadi saya terkait dengan tambang itu, para pelaku tambang itu tidak bisa digunakan jalan-jalan ini. Mereka harus buat jalan sendiri. Pelabuhannya saja tidak bisa pakai pelabuhan pemerintah. Mereka harus buat pelabuhan sendiri. Dan membuat pelabuhan kan tidak simsalabim, harus apalagi harus ada konfirmasi pemanfaatan ruang laut AKPR. Jadi ini sektor harus ada komunikasi dari perhubungan, harus ada komunikasi dari PU di wilayah daratnya teman-teman di PU, di wilayah lainnya teman-teman KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi masih panjang ceritanya. Kemarin juga ada masyarakat yang komplain yang menyampaikan informasi kami, Pak, itu di pelabuhan di pasar apa sih yang di ibu kota ini, bahwa itu di Palang, sehingga mengganggu aktivitas kita masyarakat, mobilitas masyarakat di sekitar situ. Ya, kalau dia Palang jalannya begitu dan kemudian mengganggu masyarakat,
yang suruh juga mereka dia bikin jalan kalau dia buat aspalnya, nggak boleh dia lewati jalan arteri yang di aspal pemerintah, dia bikin jalan sendiri. Kita main keras-keras kayak begitu, tapi sepanjang kalau kemudian masih bisa kita komunikasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa keinginan para pelaku usaha, semua masih bisa dibicarakan. Nah, upaya-upaya kita di daerah sekarang yang dilakukan baik PTSP, dinas teknis adalah bagaimana kita menyesuaikan regulasi. Teman-teman di bagian hukum sekarang bekerja keras bagaimana mengakomodir perubahan regulasi yang terjadi dari pemerintah pusat dan kemudian itu berimplikasi pada seluruh penyelenggaraan perizinan berusaha sampai dengan tingkat daerah. Yang terakhir, ini ada lagi Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kalau dulu setiap pajak, setiap retribusi kita bikin perdanya, ke depan itu satu perda terkait dengan pajak, satu perda terkait dengan retribusi. Di situ ikut mau retribusi apa, semua kumpul dalam satu judul namanya pajak retribusi. Teman-teman di bagian hukum dengan Bapenda kerja berat lagi untuk perusahaan itu. Itu semua bagian dari upaya-upaya kita untuk menggali dan meningkatkan kita punya PAD. Karena kalau PAD kita besar, maka pengalih untuk ADD juga besar. Kontribusi kita, dana bagi hasil kita juga ke desa menjadi lebih besar. Karena poin dan persentase PAD juga itu meningkat. Nah, kalau dana desa juga dana bagi kita ke desa juga meningkat, maka dana kelurahan juga naik. Karena dana kelurahan itu kan mengikut pada dana desa paling kecil di Kabupaten Buton Selatan atau misalkan di Kecamatan Sampulawar. Nah, sehingga sekarang yang dilakukan itu adalah bagaimana kita mengevaluasi SOP dan jenis perizinan sesuai dengan kewenangan daerah, kemudian meningkatkan literasi terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Teman-teman PTSP sering melakukan sosialisasi, memanggil para pelaku usaha di 7 kecamatan, itu sering dilakukan dari tahun lalu. Kemudian koordinasi dan konsultasi terkait dengan kewenangan pusat dan daerah serta provinsi, koordinasi itu sering dilakukan. Ketika ada aduan masyarakat yang provinsi tidak menjadi kewenangan, itu diteruskan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Jadi kita semua harus punya konsensus. Ketika ada masyarakat kita datang mengadu, tidak boleh kita sampaikan itu bukan kewenangan pemerintah kabupaten, itu bukan kewenangan pemerintah desa, itu bukan kewenangan pemerintah kecamatan. Tidak boleh kita berikan jawaban seperti itu kepada masyarakat kita yang datang mengadu. Silakan dijawab bahwa oke, ini nanti kami akan sampaikan secara berjenjang untuk dicarikan jalan keluarnya. Kita konsultasi, kita punya masalah, kita mengadu. Kalau kemudian ketika kita punya rakyat, kita punya masyarakat datang mengadu punya masalah, bahwa bukan kewenangan kita, haruskah mereka kita biarkan misalkan ke jalan Tanjung ke provinsi misalkan, atau sama saja kita suruh mereka beri kepeluang mengadu di Jokowi sebagai presiden karena dia punya kewenangan segala-galanya? Kan tidak boleh seperti itu. Berikan sampaikan ke mereka yang teduh bahwa ini semua kita akan fasilitasi supaya mereka pulang ke rumahnya ada harapan. Tapi kalau kemudian baru di pintu kantor kita, bukan kita punya kewenangan ke orang pulang, lama-lama kita dipulang di jalan sama kita punya rakyat ya. Tapi berikan jawaban-jawaban yang teduh, yang memberikan pengharapan, memberikan solusi bagi seluruh rakyat dan masyarakat kita yang kita berikan layanan. Nah, dari beberapa perda dan perkada yang harus kita evaluasi, kalau perda tentang RT/RW dan RDTRW sudah ini yang selalu kita ribut-ributkan. Kalau Ibu Jonan sering menyampaikan bahwa sesungguhnya memang RT/RW kita belum kita perdakan, tetapi persetujuan teknisnya itu sudah ada. Kalau misalkan di dalam pencaksilat itu ada berapa langkah, tinggal langkah terakhir yang belum. Langkah 1 sampai dan langkah sekian sudah tuntas. Tinggal penegakan batas wilayah. Kita masih bersengketa, masih diklaim oleh Selayar, Pulau Kakawia. Kemudian Buton, perbatasan kita dengan Buton yang Bogor juga harus dipertegas kembali.
Sehingga karena batas terluar kita berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan, ikut terlibat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga kita masih menunggu, kalau itu semua sudah clear, sudah bisa ditetapkan menjadi perda. Tetapi karena sudah ada persetujuan teknisnya terkait dengan RTRW ini sudah dijadikan rujukan dalam pengurusan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang atau konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang dimohonkan tadi, baik untuk membuka usaha maupun mengurus sertifikat tanah. Saya kira ini garis-garis besar yang bisa kami sampaikan. Intinya pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik, dan pemerintah daerah secara berjenjang dari kepala daerah sampai dengan Bapak Ibu di tingkat desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Mari kita semua bersinergi bahu-membahu untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga kita bisa melakukan akselerasi percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan secara menyeluruh, khususnya di wilayah Kecamatan Sampolawat. Kemudian juga bahwa kita mau melakukan akselerasi, tapi mau bangun ini di sini, mau bangun ini di sini, sudah dianggarkan, APBD sudah ditetapkan. Ketika akan dieksekusi, lagi tanahnya dikumpulkan, sehingga tidak sedikit anggaran kita itu tidak termanfaatkan. Dia berkata kita mau bangun di mana? Misalkan itu sudah jelas nomenklaturnya mau bangun A di wilayah A, tidak mungkin kita pindahkan lagi di 8 Dewa misalkan, atau kita mau di Batu Atas, karena kita harus menunggu perda APBD, perubahan APBD lagi. Nah, sehingga ini harus menjadi komitmen kita bersama. Ketika ada masalah sekecil apapun, maka teman-teman di desa, di kelurahan itu menjadi tugas pemerintah, lakukan pendekatan, lakukan mediasi dan upaya-upaya agar hal-hal ini tidak boleh terjadi, agar pembangunan kita itu semua dia berjalan lancar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf Pak, sekalian saya mohon izin Pak Kadis, karena pada jam sekarang saya juga lagi ada janjian dengan manajer UP3 PLN Bobo, membicarakan juga masalah kelistrikan, kehandalan layanan kelistrikan di wilayah Utara Selatan, baik yang di jalur ke sini maupun di 3 pulau kita, Batu Atas, Sioku dan Kadatua, yang kalau di 2 pulau itu baru setengah hari, baru malam menyala, siang tidak. Di Batu Atas itu masih gelap gulita, sehingga itu juga menjadi perhatian khusus untuk kami tuntaskan. Jadi mohon maaf Pak Kadis, Pak Camat dan Bapak Ibu sekalian, nanti secara teknis diskusinya tanya sama Pak Kadis PU, sama Ibu Kabid Pelayanan Perizinan dan Kabak Hukum. Silakan bertanya apa saja. Saya kira itu, mohon maaf saya harus pamit. Pak Kadis silakan dilanjutkan. Nanti Pak Kadis yang tutup. Terima kasih Pak Astem 1, Astem 2. Saya ulang sama lagi, Astem 2. Kenapa saya ingin beliau membawakan materi ini sedikit, tapi rupanya menjadi banyak, hampir komplit secara keseluruhannya. Saya berterima kasih kepada beliau karena memang dia punya kapabilitas yang cukup mumpuni. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin sebelum saya masuk kepada narasumber yang seharusnya Pak Astem 2 tadi bukan narasumber, namun beliau juga sangat mampu memberikan pencerahan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita.
supaya bagaimana proses sosialisasi persetujuan bangunan gedung ini serta sertifikat layak fungsi bisa kita memahami lebih banyak. Mungkin tidak memperpanjang waktu, saya persilakan narasumber berikutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kutai Selatan, para bapak, saya persilakan yang hormat. Yang telah berjuang habis-habisan pada zamannya sampai dengan hari ini kita menjalani dalam alam yang terang benderang, alam keislaman yang sangat kita dambakan, insyaallah. Orang sekalian akan dibanggakan pada hari ini saya selaku Kepala Dinas PUPR maaf dengan ditanggap sarjana hukum, teman dari sosial, dari PUPR, ada Kadin, ada profesional yang bertugas di PUPR. Terus saja masalah kepewan ini hampir hari-hari kita laksanakan kegiatannya. Mulai dari kita terpapar masalah deteksi titik kontaknya bangunan-bangunan yang akan disertifikatkan, itu harus kita kerjasama dengan BP atau pertanahan. Kemudian saat ini setelah kita sejak tahun 2020 itu keluarlah peraturan pemerintah undang-undang di mana undang-undang ini mewajibkan seluruh perangkat negara itu harus tunduk kepada aturan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kenapa ada undang-undang ini? Karena terus terang saja tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mempermudah masalah perekonomian, masalah investasi, masalah apa saja semua dirangkum dalam undang-undang ini, namanya undang-undang sapu jagat atau omnibus law. Dirangkum satu tempat, kemudian dirangkaikanlah dengan peraturan pemerintah tadi disebutkan dalam Perda 70, kemudian 14 undang-undang itu disatukan menjadi PP, sehingga seluruh peraturan kita sekarang ini diwajibkan untuk kita ikuti secara seksama. Kenapa? Pada hari ini kita sama-sama akan sosialisasikan masalah PBG. Apa itu PBG? Yaitu persetujuan bangunan gedung. Kemudian ada namanya KISL, surat layak fungsi. Masalah PBG ini sebenarnya sudah berjalan di tugas kita, sudah berjalan. Kemudian tadi memang mereka juga akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, bahkan akan ada retribusi supaya ada juga pendapatan daerah kita. Memang dasar hukumnya itu memang ada, cuma di perda kita belum ada karena kita terhambat dengan adanya RPB kita untuk 100%, tapi insya Allah sudah 90%, tinggal 10% yang kita akan selesainya di tingkat provinsi. Yang kita bermasalah di perbatasan dengan Sulawesi Selatan, masalah KKB dengan Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak-Ibu sekalian yang akan hormati, masalah Undang-Undang 11 2020 ini yang sebenarnya Undang-Undang Cipta Karya, mau tidak mau atau tidak harus diterima. Kenapa? Karena ada kemudahan semua serba elektronik. Kalau sekalian bisa bekerja di rumah lewat online, silakan. Tinggal kita menelpon di kantor, ini yang saya inginkan, presiden ini saya mau buat masalah persertifikatan yang kami inginkan, maka seluruh format-format sudah bersama kami yang ketua. Yang kita ingin melengkapi kami sebentar, berjualan khususnya dengan masalah ini bersama perangkatnya, bersama stafnya, itu sudah siap untuk membantu kita semua. Kemudian masalah di kecamatan kita, terus terang saya kemarin beberapa kali kita rapat sini, baik dengan bupati maupun bersama camat, itu kita sudah tinjau beberapa tempat, khususnya kecamatan Sampurawa ini, itu ada proyek pembangunan jangka panjang, khususnya di pinggir pantai ini dan di atas ini, itu sering kita mendapatkan banjir kiriman atau banjir yang datang setiap tahun.
karena ada longsoran tanah yang mempengaruhi sungai kita biasa tertimbun jalannya air sehingga air sampai ke desa ya Bakti, Toraja Bakti. Mudah-mudahan adanya bertiga dengan PJJ, insya Allah kalau tidak masuk di APBD mungkin kita akan masukkan di APBD 2023 sampai 2024. Cuma terus saja masalah pembangunan kita ini di tahun yang akan sampai 2024 ini masih kita akan berhadapan dengan anggaran yang keluar cukup besar, yaitu persiapan untuk pilkada, kemudian pileg ya, kemudian pilihan dewan itu, kemudian pilkada, kemudian anggaran yang kita siapkan itu juga khusus itu nanti akan lari ke KPU dan Bawaslu. Sehingga anggaran kita itu mungkin kita banyak sabar, dan terus saja anggaran kita akan terproses nanti. Cuma untuk APBD kita mungkin kita akan bagi rata, semua kecamatan akan mendapatkan, tapi ini kecamatan memang kecamatan yang prioritas sebenarnya. Kenapa? Kemudian cukup banyak Pak. Kemudian kecamatan Samplawa mungkin bisa Pak kecamatan sebenarnya. Maka dari itu, kecamatan Samplawa, kecamatan Siopur dan Karatuan itu mungkin prioritas kita nanti. Kenapa? Karena daerah inilah yang masyarakatnya cukup banyak. Terus karena kemarin Bupati sudah tinggal, baik PJ maupun Bupati yang mantan, itu rencana kita akan buatkanlah semacam ada jalan tol di pantai ini, bahkan sampai dengan Sungai Cangkang. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, masalah tanah nanti mungkin ini adalah merupakan kesepakatan kita bersama untuk Kabupaten Bintang Selatan kebanyakan yang bukan tanah hibah. Untuk dari itu, supaya kita sama-sama untuk memberikan hibah kepada masyarakat, kepada pemerintah dan kesejahteraan masyarakat kita. Termasuk nanti Pak, tanah yang kita butuhkan pada waktu dekat ini bukan 10, yaitu untuk penampungan sumber air. Kenapa? Tinggal itu yang kita harus selesaikan. Kenapa? Karena perpipaannya, kemudian peralatannya sudah siap semua. Anggarannya cukup besar, miliar, bukan miliar. Untuk sama dosen itu perpipaannya sudah selesai semua, tinggal penampungannya itu satu waktu nanti kita akan siapkan 10/10. Mungkin dijawabkan dan kasihnya nanti itu lahan tolong lagi bantu kami karena memang ada keluhannya apa kayak pergantian anggarannya, pergantian tanah, tapi mungkin ada sebagian juga kita harapkan dari hibah dan masyarakat. Karena tanah yang juga sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Bintang Selatan, khususnya masalah air baku minum ini, isinya sudah siap semua, tinggal penampungan ini untuk disambut ke masyarakat. Saya tidak bermasalah yang belum siap. Masalah untuk penyerahan nanti Pak PDM kemarin sudah tanda kita sama-sama, Acama saya, kemudian Pak PJ, kita sama-sama Pak sudah silakan penandatanganan. Kemungkinan kalau Pak PJ kemarin kepedan karena mampir di balai sungai dan lain itu. Terus Tenggara khususnya kemudian akan untuk Bintang Selatan itu akan kita kejar karena anggarannya sudah siap, sudah turun, sudah selesai dikerjakan tahun 2021 kemarin, tahun 2022 ini untuk diserahkan. Tapi itu terakhir itu tinggal Pak penampungan. Kemudian masalah kami sering tinjau masalah penampungan ataupun bak untuk menampung air yang biasa dibangun sejak tahun 70-an itu, kemudian oleh bagian PPS-nya seperti juga sudah siap untuk memperbaiki. Cuma itu masalahnya, kita masih berebut anggaran kementerian, anggaran pusat misalnya. Kemudian masalah lingkungan kita di pantai ini, masalah sini kita sudah perbaiki mungkin ya, yang bisa air keluar atau debor yang selalu menghambat masyarakat kita di bawah mereka kebanjiran karena dia punya pembuangan tidak ada, terlalu perhatian kemudian airnya kemana ke tempat dia asalnya kemudian mencatat ke tempat rendah. Insya Allah masyarakat sudah relakan tanahnya untuk melewati air. Kemudian masalah penerangan mungkin juga kita akan beri penerangan di pinggir. Kalau ada masyarakat juga sudah punya itikat bagus, baik untuk kecamatan kita bisa kelihatan di luar itu sebagai kota. Karena itu dari kami dari PLN untuk cukup mendukung
bahwa ada inisiatif dan masyarakat untuk memberikan pendanaan lagi dari partai kita ini. Yang tadinya partai kita ini adalah belakangan, kita akan jadikan depan supaya kita bisa santai, kita bisa pergi pantai bersama keluarga. Itu nanti akan kita buatkan jalan tolnya mungkin sekitar 2 kilo ya Pak, itu dari sini ke sungai di atas sana, supaya itu menjadi spot wisata kita. Sekian di Kecamatan Sampulawa, beberapa desa dan kelurahan. Kemarin kita sudah tinjau, memang cukup anggarannya luar biasa. Anggarannya kita harus sabar, mungkin beberapa tahun akan kita selesaikan. Kemudian masalah nanti Pak kebetulan akan menentukan banyak nanti masalah PBG dan ini supaya bisa kita sampaikan ke masyarakat bahwa masalahnya adalah masalah yang sudah berjalan sebenarnya, cuma ada sistem yang kita lewati yang SES. Ini kita akan membuat semacam kesekretariatan supaya masyarakat bisa dilayani secara online. Saya kira itu zaman saya sampaikan semua memang Ibu dari PSP secara teknis akan menyampaikan perizinannya. Saya di bulan ada siap juga apa yang akan sampaikan nanti masalah PBG kita ini. Saya kira itu akhirnya dari saya dapat menyampaikan budaya masalah yang berkatu. Kami mohon maaf atas segala keliruan kami, sekali kami apabila ada kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya berarti